Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami, di mana kami membuat proposal penelitian yang berjudul Analisis Penggunaan Teknologi Digital Berbasis Artificial Intelligence atau AI pada mahasiswa fisika. Nah, kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Syafika Nur, yaitu saya sendiri, dan ada Sukma. Kami dari Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Unpad. Baik, langsung saja ke latar belakang. Penggunaan teknologi digital ini digunakan untuk membantu pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teknologi semakin berkembang dengan sangat pesat di berbagai bidang, termasuk pada bidang pendidikan. Nah, saat ini kecerdasan buatan atau AI ini menjadi tren transformasi teknologi digital yang inovatif di kalangan mahasiswa. Nah, penggunaan teknologi berbasis AI ini sering digunakan oleh mahasiswa untuk mencari beragam informasi, mencari ide, menjawab pertanyaan, hingga melakukan pengecekan plagiasi terhadap suatu karya. Nah, dalam hal ini, AI berperan sebagai asisten digital yang dapat memberikan umpan balik berupa informasi yang diperlukan oleh pengguna secara tepat. Nah, teknologi AI ini dalam dunia pendidikan tidak hanya sekedar inovasi, melainkan merupakan sebuah lompatan besar menuju masa depan yang lebih baik. Nah, perkembangan teknologi digital berbasis AI ini memberikan beragam manfaat bagi penggunanya, mulai dari meningkatkan efisiensi hingga dapat memperbaiki kualitas layanan di bidang kesehatan maupun bidang pendidikan. Nah, secara umum, AI ini berguna untuk mengotomatisasi tugas tanpa perlu intervensi manusia. Nah, mengurangi biaya, kemudian juga tenaga kerja dan waktu. Nah, serta mengurangi resiko kesalahan akibat faktor manusia. Nah, teknologi digital ini dapat dengan mudah digunakan untuk menemukan informasi secara cepat. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa kecerdasan buatan atau AI ini memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi ini memunculkan tantangan baru, di mana teknologi ini dapat menyebabkan ketergantungan yang berlebihan. Nah, mahasiswa hanya akan mengandalkan kecerdasan buatan untuk mencari solusi dan ide. Mereka tidak lagi menggunakan pemikiran mereka untuk memecahkan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, hal ini berpotensi untuk menurunkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas mahasiswa itu sendiri. Nah, di samping itu, belum banyak ditemukan artikel jurnal yang membahas mengenai penggunaan teknologi digital berbasis AI pada mahasiswa fisika. Nah, oleh karena itu, peneliti atau kami itu tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan penggunaan teknologi berbasis Artificial Intelligence atau AI pada mahasiswa fisika di Universitas Tadulako. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penggunaan teknologi digital berbasis AI pada mahasiswa fisika di Universitas Tadulako. Nah, adapun rumusan masalahnya itu adalah bagaimana penggunaan teknologi digital berbasis AI pada mahasiswa fisika di Universitas Tadulako. Oke, lanjut pada manfaat penelitian. Nah, yang pertama itu manfaat teoritis. Manfaatnya yaitu dapat menambah pengetahuan terkait penggunaan teknologi digital berbasis AI pada mahasiswa fisika, serta dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi pada penelitian selanjutnya. Nah, bagi para pembaca itu diharapkan dapat memberikan informasi terkait penggunaan teknologi digital berbasis AI pada mahasiswa fisika. Nah, kemudian batasan istilahnya itu yang pertama ada teknologi digital. Ini merupakan sebuah alat atau platform yang dapat digunakan untuk memproses dan menyimpan data serta mentransmisikan data. Teknologi ini didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu. Nah, teknologi ini juga dibarengi dengan gagasan inovatif untuk mencipta dan mengembangkan suatu produk. Nah, kemudian ada AI atau Artificial Intelligence. Nah, ini merupakan
sebuah kecerdasan buatan atau teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan intelektual manusia. Nah, teknologi ini memiliki beragam manfaat seperti penerapan AI dalam radiologi dan pertanian untuk mengoptimalkan irigasi. Kemudian, hadirnya teknologi ini juga memudahkan manusia untuk mencari solusi untuk mengatasi suatu permasalahan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya, yaitu tinjauan pustaka. Dari tinjauan pustaka kita akan membahas itu penelitian dan relevan. Penelitian dilakukan oleh Bukhari tahun 2024 dengan judul Implementasi Penggunaan AI dalam Proses Pembelajaran Mahasiswa Teknologi Pendidikan Angkatan 2023 menunjukkan bahwa penggunaan teknologi AI di perguruan tinggi sangat signifikan. Mahasiswa menggunakannya untuk membantu mencari informasi serta mengerjakan tugas kuliah. Berdasarkan penelitian, beberapa teknologi AI yang digunakan oleh mahasiswa untuk mencari informasi dan mengerjakan tugas antara lain ChatGPT itu 66%, Perplay 48%, Google Gemini 40%, dan Grammarly itu 32%, dan Claude itu 18%. Sebanyak 84% mahasiswa merasa sangat terbantu dalam proses pembelajaran serta mengerjakan tugas kuliah. Mahasiswa biasanya menggunakan teknologi AI untuk merangkum materi, mencari informasi, menyusun paragraf, mengoreksi tulisan, serta mempercepat proses pekerjaan tugas. Terlepas dari dampak positif yang ditimbulkan, sebanyak 16% mahasiswa membagikan perspektif mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh AI, seperti ketergantungan yang berlebihan pada teknologi AI serta dapat menurunkan kreativitas mahasiswa itu sendiri. Yang kedua itu kajian teori. Dari kajian teori, kita akan membahas tentang teknologi digital. Teknologi digital merupakan istilah umum yang merujuk pada berbagai jenis teknologi yang menggunakan sinyal digital untuk memproses dan menyimpan informasi. Teknologi digital dapat digunakan untuk menganalisis data secara lebih cepat dan akurat, sehingga dapat membantu dalam memahami masalah publik dan menentukan kebijakan yang lebih efektif. Teknologi digital menggunakan sistem biner, digit atau bit, yang dirancang khusus untuk menyimpan dan memproses informasi. Sistem ini hanya menggunakan dua nilai, yaitu 1 dan 0. Berikutnya itu Artificial Intelligence adalah bidang ilmu komputer yang mengembangkan kemampuan komputer untuk melakukan tugas serta memiliki kecerdasan layaknya manusia. AI merupakan kecerdasan buatan yang diprogram untuk meniru fungsi kognitif manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah. AI adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan teknik yang dikembangkan untuk meniru fungsi kognitif seperti manusia, misalnya belajar, penalaran, berkomunikasi, dan pengembalian keputusan. AI didefinisikan sebagai sistem perangkat lunak atau software atau perangkat keras atau hardware yang dirancang oleh manusia dengan tujuan yang kompleks, bertindak dalam dimensi fisik atau digital dengan memahami lingkungan melalui akuisisi data, menafsirkan data terstruktur atau tidak terstruktur, penalaran pengetahuan, memproses informasi yang berasal dari data, dan memutuskan tindakan terbaik yang harus diambil untuk menciptakan tujuan yang diberikan. Artificial Intelligence atau AI merupakan teknologi inovatif yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program maupun robot untuk berpikir dan bekerja layaknya manusia, yang dapat digunakan untuk
menyelesaikan pekerjaan. Teknologi ini didesain dengan sistem kognisi manusia yang dijadikan patok terhadap cara berpikir, bernalar, problem solving, mengingat, mengenali rangsangan serta mengambil keputusan serta merespon dan bertindak. Teknologi digital berbasis AI antara lain ChatGPT, Google Gemini, Grammarly, Gamma, Parkway dan lainnya. Yang berikutnya yaitu kerangka berpikir. Teknologi digital berbasis artificial intelligence memiliki banyak penggunaan yang dapat mempermudah suatu pekerjaan. Teknologi ini membawa dampak yang signifikan dalam dunia pendidikan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya bagi mahasiswa ialah banyak fitur menarik yang dapat digunakan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas kuliah dengan lebih cepat. Adapun dampak negatifnya ialah ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi ini akan mengakibatkan penurunan tingkat kreativitas mahasiswa itu sendiri. Baik, saya akan melanjutkan bagian bab 3 itu metode penelitian. Yang pertama itu pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun data yang diperoleh pada penelitian ini akan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata. Data yang akan dideskripsikan adalah terkait dengan penggunaan teknologi digital berbasis AI pada mahasiswa fisika di Universitas Tadulako. Yang berikutnya itu tempat dan waktu. Penelitian ini akan dilaksanakan di lingkungan kampus Universitas Tadulako. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan pada bulan Januari 2025. Berikutnya itu subjek penelitian. Adapun subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa aktif program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Tadulako. Yang berikutnya itu teknik dan alat pengumpulan data. Adapun teknik dan alat pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara. Teknik ini merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data melalui sesi tanya jawab secara langsung antara penelitian dengan responden penelitian terkait dengan topik tertentu yang telah ditentukan oleh penelitian. Adapun alat pengumpulan data yang akan digunakan berupa alat perekam. Yang berikutnya itu teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman yang memiliki 3 tahap analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut adalah tahap analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu reduksi data. Pada proses reduksi data merujuk pada proses penyeleksi, penyederhanakan, memusnahkan data yang telah diperoleh di lapangan melalui proses wawancara. Pada tahap ini, data diolah dengan memisahkan beberapa data berdasarkan seberapa penting data tersebut dan menghilangkan data yang dianggap kurang penting. Yang berikutnya, penyajian data. Tahap selanjutnya adalah proses penyajian data. Proses ini dilakukan untuk memudahkan penelitian dalam memahami apa yang terjadi dan dapat merencanakan tindakan selanjutnya. Penyajian data didasarkan pada proses reduksi data, di mana hanya data yang dianggap penting saja yang akan disajikan. Adapun data yang akan disajikan yaitu mengenai penggunaan teknologi digital berbasis AI pada mahasiswa fisika di Universitas Tadulako. Yang berikutnya, yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Adapun tahap terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan. Pada tahap ini kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis dan disajikan. Adapun pengambilan kesimpulan yang akan diambil terkait dengan penggunaan teknologi digital berbasis AI pada mahasiswa fisika di Universitas Tadulako. Sekian dari saya lanjut ke teman saya.
Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.